once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvini Sufiani dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah kriminologi. Saya akan menjelaskan tentang hubungan kejahatan dengan agama, hubungan kejahatan dengan moral, hubungan kejahatan dengan adat. Dari dosen pengampu kita yaitu Bapak Irfan, saya akan langsung menjelaskan dan saya akan langsung meletakkan PowerPoint di layar utama. Baik, yang pertama kita langsung ke hubungan kejahatan dengan agama. Dalam agama ini persoalannya adalah apakah kita dapat menemukan di dalam norma-norma agama sebagai petunjuk untuk mencari apa yang dianggap sebagai kejahatan. Artinya apakah kejahatan sama dengan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga apakah kejahatan sama dengan dosa, dan karenanya hukum pidana lantas hanyalah merupakan daftar dari perbuatan-perbuatan dosa. Pada abad ke-19 ada teori namanya yaitu teori Maine, di mana teori ini muncul yang berpendapat sumber dari hukum dan doktrin bahwa kejahatan merupakan polusi bagi masyarakat. Akan tetapi ajaran tersebut tidak disepakati oleh para penulis modern, karena menurut pandangan mereka ada kenyataan yang menunjukkan bahwa perbuatan atau gejala sosial yang dilarang oleh agama seperti homoseks, terus fornication, inseminasi buatan, keluarga berencana, aborsi, bunuh diri tidak dijadikan tindak pidana oleh beberapa negara. Dalam agama ini sendiri, hubungannya dengan kejahatan. Jika ada seseorang yang mungkin tidak berpegang teguh kepada aturan-aturan agama, tidak berpegang teguh pada perintah-perintah agama dan apa yang dilarang oleh agama, karena pada umumnya memang agama itu mengajarkan untuk kebaikan. Jika dia tidak memegang teguh aturan agama, tidak memegang teguh oleh peraturan agama, maka dia tidak takut untuk melakukan tindak kejahatan. Lain hal oleh orang yang berpegang teguh kepada peraturan agama, kepada perbuatan agama, maka dia akan enggan untuk melakukan tindak kejahatan itu yang akan meminimalisir perbuatan-perbuatan kejahatan. Selanjutnya, kejahatan dalam syariat Islam. Nah, dalam syariat Islam ini sendiri membicarakan kejahatan dalam babnya tersendiri, berada di bawah masalah jinayah. Jinayah adalah suatu sebutan hukum pidana Islam yang berupa larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had ataupun dengan takzir. Termasuk di dalamnya pengabdian perintah-perintah syara'. Tema utama dari hukum pidana atau jinayah ini membicarakan tentang jarimah. Jarimah itu adalah perbuatan dosa, pelanggaran, dan kejahatan. Selanjutnya yaitu kejahatan dengan moral. Kejahatan tadi kan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terhadap nilai atau norma atau undang-undang itu atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Nah, sedangkan arti dari moral itu sendiri adalah etika dalam lapangan perbuatan manusiawi. Perbuatan moral artinya perbuatan itu berada dalam bingkai konteks penilaian baik atau buruk, terpuji atau tercela. Selain itu, perbuatan moral juga artinya perbuatan itu ada dalam konteks kebebasan dan tanggung jawab manusia. Oke, di sini kita akan langsung membahas dari pendapatnya Bonger. Pendapat Bonger yang pertama mengatakan bahwa semua tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar moral. Di sini terdapat
lingkar kejahatan dan ruang moral, di mana pendapat ini mengatakan pemerintah adalah wakil dari Tuhan yang ada di bumi. Jadi lingkaran kejahatan di sini berada di ruang moral. Semua kejahatan adalah pelanggaran terhadap moral. Selanjutnya, yang kedua, pandangan kedua berpendapat bahwa hampir semua tindak pidana merupakan perbuatan melanggar moral, hanya sebagian kecil yang tidak melanggar moral. Di sini kejahatan lingkarnya hanya sedikit yang berada di luar moral, dan selebihnya termasuk pelanggaran moral. Jadi hanya sebagian kecil kejahatan yang tidak melanggar moral dari pendapat kedua. Yang pendapat ketiga, pandangan ketiga menganggap bahwa hanya kejahatan yang sangat berat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral, sedangkan sebagian besar kejahatan tidak bertentangan dengan moral. Di sini kita lihat lingkar kejahatan sebagian besar di luar ruang moral dan hanya sebagian kecil saja yang berada di dalam ruang moral. Jadi di sini hanya sebagian besar kejahatan itu tidak bertentangan dengan moral. Hanya sedikit saja kejahatan yang bertentangan dengan moral. Yang keempat, pandangan keempat memisahkan antara moral dengan kejahatan. Mereka beranggapan bahwa kejahatan sudah terdapat dalam hukum pidana sehingga sama sekali berbeda dengan hukum moral. Nah, di sini sudah kita lihat dengan jelas bahwa ruang dari moral itu berpisah dari ruang kejahatan, dari lingkar kejahatan. Jadi antara moral dengan kejahatan itu sudah terdapat dalam hukum sama sekali berbeda gitu. Yang selanjutnya, hubungannya kejahatan dengan adat. Nah, dari beberapa mungkin ada tindak kejahatan yang tidak tertulis dalam undang-undang, yang menurut adat itu tidak patut, tidak pantas, tidak seharusnya dilakukan. Maka dari situ masuklah peraturan dari hukum adat yang menghukumnya. Justru saat ini rancangan KUHP itu sedang mengembangkan hukum adat. Eksistensi dari hukum adat itu sendiri justru sedang berkembang di rancangan KUHP itu sendiri. Nah, mungkin dari yang sudah aku jelaskan hanya segitu saja dari hubungan kejahatan dengan agama, hubungan kejahatan dengan moral, dan hubungan kejahatan dengan adat. Sekian dari aku, Silvi Nisriani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.